Terima kasih buat Inang Pendeta yang udah mau bersedia untuk saya wawancarai. Nah, kali ini kita akan mewawancarai mengenai wawasan Nusantara dan aksi bela negara. Nah, sebelum itu minta pada Inang dulu untuk memperkenalkan diri, nama lengkap dan sebagainya. Ya, terima kasih buat Lilis yang memberikan kesempatan kepada saya sendiri untuk mengikuti wawancara ini. Ya, saya Pendeta Ferawati Buru Pasar Ribu, sekarang melayani di HKBP, khususnya HKBP Sinap Bela Simanulang, daerah Humbang. Seperti itu. Oke, terima kasih. Gini Inang, mengenai tema kita hari ini tentang bela negara. Apa yang Inang ketahui tentang bela negara itu sendiri? Ya. Bela negara itu pastinya suatu sikap yang harus dimiliki oleh setiap warga negara atas kecintaannya terhadap tanah air, terhadap ideologi negara seperti kita Indonesia, terhadap ideologi negara kita Pancasila, dan terhadap pengamalan Undang-Undang 1945. Gitu. Oke, terima kasih Inang. Kemudian pada saat pelayanan di gereja, kira-kira apa yang sudah Inang lakukan sebagai wujud dari bela negara itu? Oh iya ya, kalau bela negara itu sendiri pastinya sudah termasuk bagian daripada pelayanan dalam gereja kan tentu. Karena seperti yang kita sendiri kita kan punya ideologi negara Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan saya sebagai tokoh agama dalam agama Kristenan sudah termasuk dalam yang diakui oleh pemerintah kita seperti itu negara kita. Nah, Alkitab sendiri juga menekankan bahwa setiap warga negara atau orang yang percaya atau umat juga harus tunduk kepada pemerintah karena itu adalah firman Tuhan kepada setiap orang percaya. Nah, jadi menurut saya sudah banyaklah yang sudah dilakukan oleh gereja sendiri dalam hal aksi bela negara, yaitu tunduk terhadap pemerintah, kan? Khususnya dalam masa pandemi seperti ini sekarang kan, pandemi COVID-19. Banyak himbauan dan aturan-aturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah, baik itu dari pemerintah pusat sampai ke pemerintah kabupaten, khususnya kami di sini, banyak aturan-aturan mengenai PPKM, prokes, dan lain sebagainya dalam hal peribadahan, dan itu otomatis didukung oleh gereja sendiri karena seperti tadi saya katakan bahwa firman Tuhan menekankan bahwa untuk setiap warga negara ataupun orang percaya ya harus tunduk kepada pemerintah karena pemerintah itu sendiri adalah wakil Allah tentunya untuk menciptakan keadilan sosial, menciptakan kesejahteraan untuk bangsa, dan itu juga kesejahteraan juga buat umat orang percaya kan, khususnya Kristen. Benar. Kalau tantangannya sendiri nih, Nang, tantangan dalam melakukan itu, jemaat kira-kira ada yang ini nggak yang protes atau gimana? Misalnya kayak sekarang kan COVID dilarang pesta tuh ya, pesta atau gereja kita dari rumah gitu. Ada yang protes nggak kira-kira? Atau tantangannya selama menjalankan itu apa aja gitu? Kalau protes sendiri tidak ada di sini sejauh ini. Memang masyarakat khususnya gereja, jemaat sangat mendukung aturan dan anjuran dari pemerintah. Seperti yang tadi Saudari Lilis katakan, bagaimana dengan pesta? Ya, bagaimana dengan anjuran pemerintah tidak memperbolehkan pesta? Ya, memang mereka tidak berpesta seperti itu. Sekalipun memang ada Batak sendiri kan, seperti misalnya meninggal, itu kan harus pesta. Gitu. Tapi mereka bisa untuk tidak melakukan pesta atau cuman doa bersama aja begitu. Doa bersama dari beberapa tokoh agama datang ke rumah yang meninggal begitu, lalu didoakan, ya setelah itu dikuburkan, tidak ada pesta. Karena memang di sini juga tidak sama sekali boleh berpesta. Di sini tidak boleh begitu. Mereka betul-betul ya konsisten lah. Mendukung ya semuanya, Nang. Mendukung ya. Oke, pesan Inang untuk kita semua nih, terutama buat generasi muda tentang bela negara itu gimana? Buat generasi muda,
kita harus punya sikap bela negara. Seperti itu. Karena kalau tidak kita yang mencintai negara kita sendiri, siapa lagi? Kan? Karena generasi muda adalah orang-orang yang Tuhan titipkan sebagai orang percaya khususnya untuk menciptakan juga keadilan, kesejahteraan sosial, untuk menciptakan kasih, untuk menciptakan damai. Ya, bagaimana kita menciptakan damai, bagaimana kita menciptakan kasih kalau kita juga tidak mampu mencintai negara kita sendiri, begitu kan? Dan juga pesan yang terakhir dari saya sebagai tokoh agama, kita harus mensupport pemerintah bukan hanya dalam aksi, tapi juga dalam doa kita. Kita juga harus bawa pemerintah dalam doa supaya pemerintah tetap kuat melalui seluruh jajarannya dalam mengikut mensejahterakan masyarakatnya. Jika pemerintahnya sudah sehat, pemerintahnya kuat, pasti mereka akan juga mensejahterakan masyarakatnya, mensejahterakan umatnya. Baiklah, langsung saja dengan pertanyaan pertama. Fauzan sebagai salah seorang siswa SMA, bagaimana menurut Fauzan nilai-nilai tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Menurut saya, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia sendiri terhadap dirinya sendiri dan bangsanya serta lingkungan sekitarnya. Sedangkan nilai-nilai kebangsaan merupakan nilai-nilai yang hampir sama dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, baiklah. Nah, kan Fauzan ini sekarang adalah siswa SMA atau ibaratnya seorang siswa. Bagaimana aku santai aja. Gak grogi aku aja. Tugas aku baca lagi. Baribu. Lain. Langsung dekat. Iya. Baiklah Fauzan, di sini kan Fauzan sebagai salah satu siswa di SMA. Nah, apa yang Fauzan ketahui tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara? Menurut saya, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia sendiri terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan nilai-nilai bela negara merupakan nilai-nilai yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke. Nah, selanjutnya kan Fauzan ini adalah seorang pelajar atau siswa. Nah, apa yang bisa Fauzan lakukan untuk mengaplikasikan nilai-nilai bela negara di kehidupan Fauzan sehari-hari, baik itu di sekolah ataupun di lingkungan tempat tinggal? Yang pertama itu selalu menerapkan musyawarah mufakat setiap mengadakan rapat, baik itu di dalam lingkungan OSIS maupun di dalam rapat sekolah. Kemudian membuat proker mengenai membuat tempat sampah organik yang gunanya untuk menjaga lingkungan. Oke. Nah, sekarang itu kan lagi beredarnya isu ataupun sekarang lagi maraknya tentang COVID-19. Nah, apa saja ancaman atau gangguan, hambatan, serta tantangan terkait bela negara di lingkungan Fauzan sendiri? Ya, sebagai pelajar tentunya ancamannya yaitu terkait proses belajar mengajar yang terganggu. Siswa-siswa sulit untuk memahami materi serta proses pembelajaran terasa kurang efektif. Dan selanjutnya yang terakhir, apa pesan dan kesan Fauzan sebagai seorang pelajar terkait dengan aksi bela negara? Pesan dan kesan saya itu sebagai warga negara yang baik, kita harus selalu menjaga lingkungan sekitar kita, serta kita juga harus mematuhi protokol kesehatan yang berlaku pada saat sekarang ini. Oke, baiklah, terima kasih Fauzan atas informasinya. Baiklah, sekian dulu
wawancara kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Pratama, peserta Latsar CPNS Pemprov Riau tahun 2021 dari kelas F kelompok 2, asal instansi Dinas Perkebunan Provinsi Riau. Di sebelah saya ada Ibu Eni dari tim PKK RT 5 RW 5 Kelurahan Tangkerang Labuai. Baik Bu, bisa kita mulai wawancaranya? Ya, bagaimana pendapat Ibu tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, yang itu yang dimana mengutamakan persatuan dan kesatuan suatu wilayah gitu. Sedangkan kalau apa tadi, bela negara itu sikap dan perilaku kita selaku warga negara, yang dimana kita diharuskan untuk mencintai negara kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Itu aja yang saya tahu. Ibu sebagai anggota PKK, apa yang bisa dilakukan untuk mengaplikasikan nilai bela negara di lingkup PKK ini, Bu? Aplikasinya biasanya bisa kita melakukan kegiatan seperti ini baru-baru ini ya, 17 Agustus, tapi sekarang ini kan karena kita situasi COVID ya bisa tidak dilaksanakan. Tapi kalau sebelum terjadinya COVID kan 17 Agustus bisa kita lakukan seperti ibu-ibu PKK nih, mereka melakukan kegiatan lomba memasak gitu, salah satunya bisa, ataupun tidak dalam kegiatan 17 Agustus kita bisa memberikan pendidikan kepada anak-anak di lingkungan sekitar RT kami gitu, bisa seperti itu salah satunya ya. Itulah. Selanjutnya, apa saja ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terkait bela negara yang telah Ibu sampaikan tadi itu di lingkungan sekitar Ibu? Kalau ancaman, hambatan, gangguan, tantangan. Ancaman, hambatan dan gangguan itu sama nggak ya? Bisa sama, bisa beda. Biasanya ancaman itu berarti ancaman, hambatan, gangguan itu biasanya seperti masuknya budaya-budaya luar itu. Ya, yang saya tahu ya, biasanya maksudnya budaya luar itu kan biasanya merusak gitu kan, biasanya kan ancaman tuh bagi negara kita tuh kan. Kalau sedangkan tantangannya ya kita harus apa ya, kalau tantangannya ya kita harus mempertahankan lah nilai-nilai budaya kita itu supaya tidak ada masuk ancaman dari negara luar itu ya. Banyak kan contoh-contohnya itu seperti penggunaan HP itu kan ancaman juga tuh ya, teknologi itu kan ancaman juga tuh. Terus atau seperti budaya luar itu seperti pakaian-pakaian yang digunakan gitu, seperti itu sih kalau menurut saya. Hoax gitu. Iya, seperti itu. Terakhir Bu, pesan dan kesan Ibu terkait dengan aksi bela negara. Pesan dan kesan, ini agak susah pesan dan kesannya apa ya. Pesan dan pesan itu ya kita sebagai warga negara yang baik harus menjaga nilai-nilai budaya kita, terus harus memberikan informasi-informasi baik terutama kepada pemuda lah ya, pemuda saat ini ya, masa kini yang dikatakan era milenial gini. Itu kita harus memberikan pengetahuan yang baik lah bagi anak-anak kita gitu. Ya. Sekian aja Bu. Demikian hasil wawancara saya dengan Ibu Eni dari anggota PKK RT 5 RW 5 Tangkerang Labuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan kebangsaan dan aksi bela negara juga dapat dilakukan pada lingkup terkecil dalam masyarakat, dengan kegiatan yang akan meningkatkan rasa patriotisme pada diri masing-masing individu.
dan menyaring budaya luar yang mulai beradaptasi di wilayah Indonesia, agar kesadaran diri terhadap bangsa dan negara tetap bertahan. Masyarakat secara umum dan luas wajib ikut serta dalam aksi bela negara untuk keutuhan semangat patriotisme berbangsa dan bernegara.